Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang judul subtema yang sama juga. Cuman ini hampir-hampir beda tipis ya. Ini subtemanya mengenai tentang apa maunya dari pasanganmu untuk saat ini. Ya, kita akan melihat. Tapi dengan hasil terakhir ada 3 zodiak dengan 3 show yang terpaut ataupun pengaruh dengan subtema ini ya. Apa maunya yang sebenarnya dari pasangan kamu ya. Kita akan melihat, tapi sebelum itu teman-teman Anda bisa lebih relaksasi, santai dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ini ya. Anda jangan lupa like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Ini kalau yang saya lihat sebenarnya dengan siklus kehidupan kamu ya, asmara percintaan kamu ini sebenarnya ada sebuah ketulusan yang baik ya, saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain ya. Tapi di sini juga pengennya ingin memiliki sebuah semangat juang yang cukup tinggi dalam mempertahankan sebuah hubungan ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat di sini makna sebuah ketulusan dan makna sebuah welas asih dalam pembentukan hubungan yang baik. Ini hanyalah mengenai tentang siklus kehidupan yang sebenarnya mengenai tentang hubungan kalian itu seperti apa ya. Jadi sebenarnya, tapi kalau yang di sini ada kartu Queen of Wands, ini mengatakan bahwa sebenarnya di sini ada banyak sekali hal-hal yang cukup bertentangan ataupun banyak hal-hal yang cukup bertolak belakang ya. Sehingga di sini banyak perlawanan, banyak sebuah perbedaan antara satu dengan yang lain, antara kamu dengan dia ya. Sehingga apa yang dilakukan ini kurang adanya sebuah sisi yang baik ya. Sebenarnya dalam hati kalian itu sebenarnya ada memberikan sebuah sisi yang bagus dalam pembentukan yang baik, dalam sebuah hasil prestasi yang bagaimana akan kamu dapatkan dalam pembentukan hubungan. Cuman di sini banyak sebuah pertentangan, banyak sebuah tolak belakang dalam diri kalian, apalagi dalam perbedaan pendapat ya, sehingga banyak gejolak, banyak sebuah keributan ataupun sebuah sisi yang kurang baik, sehingga hubungan ini kurang adanya sebuah maksimal ya. Sedangkan di sini ada King of Cups ya, sebenarnya ada sebuah komitmen ya yang bisa terwujud ya, ada sebuah ketenangan batin, kenyamanan dalam membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Tapi di salah satu sisi ini yang saya lihat di sini, satu, kurang adanya sebuah dominan, penguasaan diri ataupun pengendalian diri dalam sebuah emosional. Jadi sehingga kurang adanya sebuah kebahagiaan dalam diri spiritual kamu dan kurang adanya sebuah jiwa bagaimana kalian akan mendapatkan sebuah sisi yang bagus. Sisi yang baik yang akan kalian langsungkan ke depannya tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan mendapatkan sebuah sisi positif. Jadi dalam diri kamu itu tidak memberikan sebuah pengaruh yang cukup besar, sehingga hubungan kalian lebih banyak terpecah belah dan banyak rasa saling curigaan antara satu sama lain. Jadi dalam diri kalian itu jiwa dalam spiritual kamu mungkin banyak perbedaan, banyak penolakan, sehingga kurang bisa memberikan sebuah kesempurnaan dalam menerima apa adanya gitu ya. Jadi dalam sikap kalian itu yang saya rasakan tidak memberikan sebuah keputusan ataupun membentukkan sebuah hubungan yang bagaimana yang akan dibawa kelangsungan dalam sebuah hubungan ya. Jadi yang saya lihat di sini dengan kehidupan kamu ini sebenarnya apa sih yang dia mau dalam berpasangan, sebenarnya apa yang dia mau dari kamu gitu ya. Jadi pengennya itu dia ingin kembali menghargai, kembalilah mengingat sebuah momen, sebuah kenangan, masa-masa kenangan kamu, sehingga dia berpikir untuk bisa memiliki sebuah hati untuk menyatukan kamu, antara kamu dengan dia ataupun dia dengan kamu gitu. Dia pengen ingin membagikan sebuah hasrat, gairah, dan rasa semangat dalam sebuah pola hubungan yang baik ya. Jadi pola hubungan yang bagaimana di sini dia mulai mengingat sebuah masa kenangan, dia mulai mengingat apa yang dia rasakan dalam sebuah kebahagiaan, sebuah kebersamaan bersama kamu gitu ya. Jadi dia mungkin dia pengennya dia tidak ingin memberikan sebuah hasrat yang negatif, tapi dia ingin memberikan sebuah sisi yang positif, sisi yang baik. Dia pengen segala sesuatunya tuh bisa terlaksana dengan baik dengan segala
masa-masa kenangan yang indah dan bisa diwujudkan dengan masa-masa kenyataan di kehidupan yang sekarang ya. Cuman yang saya lihat di sini tidak tergambarkan sebuah sisi yang positif, tidak memberikan sebuah energi yang bagaimana akan dilangsungkan ataupun membentuk sebuah pola hubungan yang bagaimana sedemikian rupa untuk yang kamu harapkan gitu ya. Jadi dalam berpasangan itu sebenarnya apa yang dia mau, sebenarnya yang dia inginkan tuh pengen rujukan kembali, pengen memberikan sebuah hubungan yang baik dan sehingga tidak menciptakan sebuah saling ataupun memberikan sebuah sakit hati ataupun rasa kecurigaan ataupun kesalahpahaman antar satu sama lain. Jadi di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah simbol penyatuan hati dan lebih banyak tidak memberikan sebuah kejujuran, sehingga kejujuran itu banyak kepalsuan, kebohongan dan komitmen hanya sebatas komitmen tapi tidak dilaksanakan dengan baik ya. Nah, terus juga di sini yang saya lihat di sini dengan sisi yang bagaimana ya. Ini kalau saya lihat di sini sebenarnya apa yang mau dia yang mau dari kamu. Di sini hubungan itu sebenarnya yang saya lihat tidak mendapatkan sebuah dampak emosi yang positif karena tidak memberikan sebuah pengaruh asmara percintaan yang bagaimana yang akan didapatkan gitu ya. Jadi ini kalau saya lihat dari segi asmara percintaan banyak desas-desusnya, banyak kecurigaan, banyak kesalahpahaman dan tidak saling mempercayai satu sama lain. Sehingga hubungan ini lebih banyak terprosok, terpuruk dan tidak memberikan sebuah sisi kebaikan. Nah, jadi di kehidupan ini untuk mendapatkan sisi yang baik ya, untuk mendapatkan sebuah keharmonisan hubungan yang baik ke depannya, ini akan memberikan sebuah sisi energi yang cukup kuat ya. Sehingga di sini perlu adanya sebuah kebijaksanaan, dukungan, dorongan dan sebuah hasrat yang baik untuk bisa memberikan sebuah membuka lembaran hidup kembali ya, lembaran baru dan harus ada sebuah ketegasan dalam diri kamu. Yang mana yang terbaik, yang mana yang paling bisa memberikan sebuah sisi baiknya, sisi positifnya bagaimana akan kalian langsungkan ke depannya. Jadi hubungan ini perlu adanya ketegasan, perlu adanya sebuah ketegasan ya, ketetapan hati yang bagaimana akan kamu ciptakan sebuah hubungan. Barulah bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Kalau jika sisi yang tidak baik, sisi yang positif, maka semuanya itu akan bercampur aduk gitu ya. Jadi kembalilah semua itu pasti akan banyak memiliki sebuah perbedaan dalam pendapat. Apa yang kalian inginkan semua dalam hubungan ini tidak memiliki sebuah sisi negatif, sisi positif, malah akan diberikan sebuah hambatan, halangan dan pupusnya di tengah jalan. Jadi akhirnya hubungan ini tidak memberikan sebuah sisi energi positif dan memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kalian jalankan ke depannya. Jadi inilah yang saya lihat ya, hubungan kalian itu sangatlah ribet ya. Jadi tidak ada sebuah saling kecocokan antar satu sama lain dan tidak memberikan sebuah hubungan yang mana akan dibawa ke depannya. Sisi positif, sisi negatif semuanya bercampur aduk karena baik buruknya yang kalian dapatkan dalam sebuah hubungan ini tidak memberikan sebuah energik ataupun sebuah pemikiran yang bijaksana dalam pembentukan hubungan ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat itu semuanya tuh hanyalah sebuah emosional belaka dan mungkin ada sebuah sisi keegoisan. Mungkin di sini banyak yang ingin diungkapkan tapi susah untuk bisa dijalankan dengan semaksimal. Lebih banyak terpaut dalam sebuah emosi dan sebuah keras kepala ya. Coba di sini kita akan lihat 3 zodiak yang lebih terpengaruhnya dengan ini adalah Sagittarius, Capricorn, dan zodiak Taurus ya. Nah, coba saya akan rapikan dulu. Yang kedua, ini yang berhubungan dengan 3 shio, yaitu shio naga, shio kuda, dan shio monyet ya. Nah, di sini saya akan dekatkan shio naga, shio kuda, dan shio monyet ya. Nah, jadi teman-teman sudah cukup tahu ya dan cukup dimengerti 3 zodiak dan 3 shio itu yang lebih terpaut dalam situasi kondisi ungkapan perasaan untuk saat ini. Jadi ya benar atau tidak kamu sendirilah yang merespon, melihat bagaimana apa yang akan terjadi, apa yang akan dirasakan dari pasangan kamu. Sebenarnya apa maunya dari dia itulah sudah tergambarkan bahwa segala sesuatunya itu berdasarkan sebuah emosional dan tidak saling mempercayai satu sama lain.
Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ataupun bagi Anda yang ingin membuka aura jodoh, bisa mencari saya supaya saya bisa membuka jodoh kamu. Dan untuk pencerahan aura, pembersihan aura juga bisa dilakukan dengan saya jika kamu percaya dengan saya ya. Catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Saya Koko Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.